kasih dan penyertaan dan anugerah-Mu yang begitu mulia menjadi kemurahan demi kemurahan Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu kami menikmati pemeliharaan surgawi-Mu yang sungguh sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Karenanya Tuhan kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan lebih lagi kami ingin Tuhan berada dalam hadirat mendengarkan-Mu. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi. Di ruangan ini tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan tanpa melawat dan menjamah kami oleh firman. Kata demi kata kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu masuk dalam hati kami, menguasai seluruh hati kami, pikiran dan perasaan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu itu sungguh menjadi bagi kami, pelita bagi kaki kami. Tanpa firman-Mu dalam hidup kami, jalan kami menjadi gelap. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu itu. Kami duduk tenang dan kami biarkan Roh Kudus-Mu bertakhta di dalam hidup kami, menguasai seluruh hati, pikiran, dan perasaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Kok nggak ada orang ya? Ya, saudara-saudari, sepertinya Anda terpesona menikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Ini kayak saya kena silap. Anda bisa ya? Wah, puji Tuhan. Baik, kalau tidak bisa saya agak sedikit. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam Tuhan. Tadi siapa ya yang ngomong, Pak sudah lama ya kita. Iya sudah lama, dari tahun lalu baru kita ketemu, hampir 5 bulan kalau tidak salah, 4 bulan lah ya. Saudara-saudari, ini minggu kedua bulan Maret, dan di mana bulan Maret ini akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita yang tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memperingatinya. Saya percaya bahwa semua yang ada di ruangan ini hadir karena mengingat akan pengorbanan Tuhan. Dan tidak hanya mengingat, tapi karena sudah menerima pengorbanan itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa 2 minggu yang lalu tepatnya, saya berada di Pulau Seram, bukan Seram saudara, tapi Pulau Seram. Pulau Seram itu berada di Maluku Tengah tepatnya. Saya tinggal itu di Masohi. Saya waktu itu ada di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan saya tempat penginapan yang buat saya sederhana tapi cukup asri, sangat asri bahkan. Kemudian yang punyanya datang menghampiri saya hari Minggu pagi karena saya menunggu jemputan untuk pergi pelayanan. Lalu dia bercerita tentang kehidupan pribadinya dan juga keluarganya. Ternyata ibu ini adalah mengambil anak atau mengadopsi anak yang sejak dari kecil dari keluarga yang sangat, dan kemudian anak ini dibesarkan oleh ibu yang punya hotel ini sampai dikuliahkan ke satu tempat yang sangat bagus, dan kemudian menikah. Tapi karena kehidupan anak yang diangkat ini
kurang memadai di tempat di mana dia tinggal, dan akhirnya dia bawa pulang. Dan kemudian tinggal di tempat penginapan yang digunakan itu, maksudnya di hotel yang sudah ada itu, ada rumah memang khusus anak-anaknya. Hampir seluruh anaknya tinggal di situ. Lalu kelakuan daripada anak angkatnya ini sungguh membuat saya terenyuh Bapak Ibu, karena itu yang boleh dibilang cukup berada ini, anak yang diangkat itu dimusuhi oleh anak-anak yang lain atau kurang disukai oleh anak-anak yang lain. Mengapa? Karena perlakuan daripada anak angkat ini kurang memberikan rasa atau respect terhadap pengorbanan dari orang tua, borosin harta dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang lain ini suka marah sama orang tuanya, khususnya sama ibunya, karena kok masih mau, ya, masih mau membela, membiayai, membantu dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke cucunya yang dari anak angkat ini dibela-belain. Sampai akhirnya seisi keluarga itu kurang harmonis dengan ibunya. Tetapi anehnya ibu ini tetap aja mengasihi anak angkat ini. Dia pada anak yang lain, maksudnya anak kandungnya, dia berkata, gitu-gitu juga kan dia tetap saudaramu. Dia tetap anak mama. Ya memang ya seperti itu, tapi mau bagaimana lagi, dia sudah jadi saudara kalian. Masa kita biarin, masa kita mau, ya gara-gara itu lalu kita tidak mau peduli dia, kita tidak mau perhatikan dia. Saudara-saudari, waktu saya mendengarkan hal itu, saya pikir cerita biasa aja. Tetapi ternyata setelah saya pergi ke tempat pelayanan dan salah satu hamba Tuhan di sana bercerita kepada saya tentang memang perilaku daripada anak angkat ini. Membuat kok bisa juga begini, tapi aneh ya, ibu ini kok tetap mengasihi dan mencintai. Dia tidak pernah berkata, aduh kamu udahlah, kamu lepas dariku, kamu bukan lagi anak mama. Tapi tetap dia menganggap sebagai anak. Bukan hanya menganggap, tetapi dia juga pelihara dengan baik. Ya, dia beri hidup, dia memberikan penghidupan buat saya. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sepanjang bulan Maret ini, ada tema yang diberikan adalah salib yang ajaib. Saya mencoba tentang pengorbanan daripada seorang ibu yang punya anak angkat yang perilakunya tidak memberikan respon yang memadai terhadap pengorbanan sang ibu. Entah apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya saya juga tidak tahu. Latar belakangnya seperti apa juga saya tidak tahu. Tetapi dalam perenungan saya sementara, saya rasa bahwa pengorbanan seorang ibu yang mengangkat seorang anak terhadap anak itu sangat luar biasa. Seringkali di dalam kehidupan banyak orang yang diberikan kebaikan, diberikan kemurahan sedemikian rupa, seringkali tidak direspon dengan baik. Demikian juga banyak orang percaya yang begitu luar biasa Tuhan perlakukan dengan rupa. Diangkat, diberikan tempat yang sangat istimewa, dikhususkan bagi dia. Tapi respon terhadap apa yang Allah lakukan itu masih jauh dari yang diharapkan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, salib yang ajaib,
Salib yang ajaib itu membuat banyak orang, termasuk yang duduk di bangku gereja ini, di ruangan ini, adalah orang-orang yang telah diangkat, orang-orang yang telah diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya bagi saya pribadi, kita menerima anugerahnya dan terhadap pengorbanan itu seperti apa? Apakah kita hanya menikmati segala apa yang dimiliki dalam segala penyediaannya, atau sungguh-sungguh kita hidup di dalam mengasihi Dia? Kita sungguh-sungguhkah mencintai Dia? Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan dan pergi ke tanah di mana Allah bawa dia, Tuhan berkata kepada dia dalam Kejadian 12, ya, pergilah, keluarlah engkau dari tanah dan pergilah ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tanah yang Allah berikan kepadanya, dia tidak tahu apa tanah yang seperti apa tanah itu. Tetapi hebatnya, Abraham itu tidak berargumen dengan Tuhan, tetapi dia hanya melaksanakan saja. Dia pergi dan kemudian Tuhan memimpin dan menuntun dia sampai kepada titik yang dimana Tuhan janjikan itu, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian menjanjikan juga kepada dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi ketika pada waktu sudah mulai lanjut umurnya, segala yang engkau berikan ini, harta kekayaan sungguh banyak dalam hidupku. Siapakah yang akan mewarisi ini nanti? Apakah orang yang menjadi pembantuku kah? Karyawanku kah? Anak enggak ada. Tuhan berkata kepadanya, enggak, kamu akan punya anak. Dan kemudian 25 tahun penantian, Tuhan berikan anak itu bagi dia. Lalu pada waktu Tuhan sudah berikan anak itu, anak saudara, Tuhan minta untuk dipersembahkan tanpa berargumen sama Tuhan. Dia hingga bertanya, ya, masa Tuhan ambil? Masa Tuhan akan saya bawa kepada Tuhan? Lalu siapa nanti yang akan meneruskan harta benda ini yang aku miliki? Dia enggak bertanya demikian. Yang dia lakukan adalah hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Lalu anak itu dibawa ke gunung, ke bukit, saudara. Dan sampai di sana, ketika ia mau mempersembahkan anak ini, sudah diangkat pisau kepada anak untuk disembelih. Tuhan berkata kepadanya, Abraham, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang taat. Telah tersedia pengganti daripada anak itu. Lalu Abraham menelok ke sebelah dan dia melihat anak domba sedang tersangkut, saudara. Dan kemudian anak domba itu menjadi ganti daripada persembahan itu Ishak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Bahwa memang semua orang ingin diberkati Tuhan, bukan? Semua ingin diberkati oleh Tuhan. Gak ada yang tidak mau diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, perilaku kita daripada apa yang diberikan kepada kita. Atau hati kita mulai terpikat kepada pemberiannya. Saya berharap yang di ruangan ini akan memilih untuk tidak terikat kepada korban atau berkat yang Tuhan berikan. Tetapi memilih kepada sang pemberi itu sendiri. Pengorbanan Tuhan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Kalau saja Tuhan tidak memberikan atau berkorban di dalam hidup kita dengan mati di salib, saya percaya, saya kira hidup kita
ya anugerah dan kemurahan Tuhan itu. Tetapi respon kita setelah kita menerima pengorbanan Tuhan itu seperti apa? Saya tulis di sini saudara-saudari, akibat daripada ketaatan tanpa syarat kepada firman Tuhan, sebagaimana Abraham taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dia lebih lagi. Dan Tuhan membuat keturunannya sangat banyak. Keturunannya menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan, dikatakan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ketaatan adalah membawa berkat bagi banyak orang, bukan hanya kepada dirinya. Pengorbanan Kristus, atas ketaatan Kristus kepada Allah Bapa, kita memperoleh janji Tuhan yang ajaib dan tiada duanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, pertama tersedia keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah memperoleh pengampunan dosa yang kekal sampai selama-lamanya. Itu yang kita terima, memperoleh pemeliharaan yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Tersedia segala berkat yang tak berkesudahan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, memperoleh untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, hidup dalam rancangan Allah yang indah atas hidup kita, dan memperoleh seluruh penyediaan Allah atas hidup kita. Apa yang kurang? Apa yang kurang dalam hidup kita, dalam penyediaan Tuhan atas hidup kita? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau berkata begitu, pengorbanan itu adalah melebihi, saya ulang, bukan pengorbanan. Ketaatan melebihi daripada pengorbanan. Ketaatan melebihi daripada pengorbanan. Pengorbanan saudara-saudari yang sebanding dengan pengorbanan Kristus. Dengan apa kita bisa membalas pengorbanannya? Tidak bisa, saudara. Tapi ketaatanmu terhadap dia, ketaatan kita terhadap dia akan membuat hatinya semakin hari tertuju pada diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita berkata mengasihi Tuhan, seperti apa kita mengasihi dia? Seperti apa kita mencintai dia? Ada yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik yang engkau miliki apa, Bapak Ibu? Apa harta bendamu? Uangmu? Emang Tuhan kekurangan? Enggak. Enggak, saudara. Tuhan ini enggak kekurangan. Tuhan yang punya segalanya. Lalu apa yang terbaik itu? Yang engkau berpikir yang terbaik. Saudara-saudari yang saya tulis begini, bila kita hidup mengasihi, menghormati Tuhan lebih dari segalanya, dengan hidup menaati firman Tuhan, maka penyediaan Tuhan di dalam segala yang kita butuhkan dan perlukan dijamin. Dan pasti dilimpahkan atas hidup kita. Saudara, ingin mau diberkati Tuhan lebih lagi? Oh, itu bagus. Tapi saudara-saudari, apa yang engkau harapkan kepada Tuhan? Saudara, apa yang engkau harapkan kepada Tuhan mesti sebanding dengan ketaatan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 1. Saya baca kepada kita semua sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 14. Efesus 1 ayat 1 sampai ayat 3 maksud saya. Diawali dari ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah
mengaruniakan kepada kita apa? Demikian. Aduh, jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Oh, sama tuku. Ya. Sedikit atau semuanya? Sedikit atau semuanya? Coba. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sedikit dialog, saudara. Tadi saya itu sebagian berkat atau segala berkat? Segala berkat rohani. Lalu dikatakan kita dipilih, ya, dikatakan ya, di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi tuan mana dunia dengan Anda? Halo. Amin. Tuan mana dunia dengan Anda? Dengan saya. Duluan mana dunia dengan Anda? Saya duluan. Oh, saya gimana? Loh, umurnya sekarang berapa? Ngerti nggak? Saya kalau tidak salah saya pernah jelaskan ini di sini. Mudah-mudahan saudara nggak lupa. Kalau tidak salah 3 tahun lalu. Ya. Duluan mana dunia dengan Anda? Kalau Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Paulus berkata, ini bukan Paulus lagi mimpi. Tapi ini adalah satu fakta yang memang saudara lebih duluan daripada dunia ini. Loh kok gitu Pak? Nanti saya jelaskan saudara. Ya, tahan dulu. Gitu. Ya. Karena dikatakan begini, sebelum dunia dijadikan Tuhan telah memilih kita. Betul nggak? Ada yang umur paling muda di sini 12 tahun? Halo? Ada yang umur 12 tahun nggak? Nggak ada. Dijawab saya dong. Ya. Ada yang 15 tahun? Nggak ada juga. 17 tahun? Nggak ada juga. 18 tahun? Oh, 18 tahun. Wah. Ini yang di tengah ini umur berapa? Oh, 19. Oh, belum saya sebut berarti. Ya. Oke. Ya. Artinya saudara, umur 19 tahun, Anda lebih tua dari dunia ini. Ya. Tapi perhatikan, supaya kita kudus dan tak di hadapannya. Dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya mau katakan begini. Ya, sebentar supaya saudara nggak bingung nanti. Ya, saudara kalau Paulus mengatakan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ini sekali lagi Paulus bukan bermimpi. Ya, atau sedang ya ngigau, enggak. Ya. Ini betul adanya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena roh yang di dalam hidupmu adalah roh Allah. Paham? Kalau dengan demikian roh Allah itu lebih tua dari dunia atau dunia lebih tua? Saya ulang. Roh yang ada di dalam dirimu lebih duluan dari dunia atau dunia lebih duluan dari rohmu? Nah, paham ya? Itu. Ya. Jadi roh yang ada di dalam dirimu itu adalah roh Allah. Roh Allah itu sudah ada sebelum dunia ada. Itu maksudnya. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah ada dalam hidupmu sebelum dunia ada. Sebelum jasmani itu ada, sudah ada roh Allah.
Dan roh yang Allah itu yang sebelum dunia ada, dia berikan kepada engkau. Itu maksudnya saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, ya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya lanjut. Ada sedikit engah ya saudara ya. Tenang, supaya pujilah karunia yang diberikannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan. Ditentukan oleh menerima bagian itu, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh dipuji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia telah, yaitu Injil keselamatanmu di dalam dikatakan di situ dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, sesungguhnya orang percaya itu tidak ada apapun. Kalau saudara sebagai orang percaya, kehidupanmu, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, terpelihara dengan sempurna. Kenapa saudara-saudari? Karena Allah telah memberikan kita segala berkat. Kata segala itu tidak ada satupun yang tersisa. Artinya Tuhan tumpahkan, Tuhan limpahkan, Tuhan berikan. Lewat mana saudara? Lewat Kristus yang telah mati di salib itu dan kemudian dikubur 3 hari kemudian Dia bangkit. Lewat itulah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, yang Allah sediakan bagi siapa saudara? Bagi orang yang percaya, yang menerima, yang menyerahkan hidup kepada Kristus. Penyerahan diri kepada Kristus itulah, disitulah letak apa iya kita menyerahkan diri kepada Kristus atau tidak. Penyerahan kita kepada Kristus adalah hal akan terbukti, hal itu akan terbukti sejauh mana kita merespon firman Tuhan atas hidup kita. Kalau kita taat saudara, itulah saudara penyerahan diri. Artinya saudara adalah Kristus. Yang ada di dalam hidup kita adalah Kristus. Dan tahukah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika orang hidup dalam diri kepada Kristus, maka sekali lagi di Efesus 1 ayat 3 dikatakan, segala berkat rohani dari surga itu tersedia dan diberikan. Bukan hanya tersedia, tetapi dikaruniakan. Dikaruniakan, sudah dilimpahkan, sudah dicurahkan, diberikan. Segala berkat yang dimaksud itu ada eulogio. Kata eulogio itu adalah dalam bahasa Inggrisnya to cause to prosper, yang menyebabkan menjadi hidup makmur. Yang membuat kita hidup makmur, hidup dalam kelimpahan, bukan karena kita kerja keras, tapi karena Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Kalau begitu nggak perlu kerja keras, tidur setiap hari.
demikian Bapak Ibu Saudara, waktu engkau bekerja bukan dengan keluh kesah, tetapi engkau bersukacita di dalam engkau kerja. Takut seberat apapun persoalan yang ada di hadapan, seberat apapun pekerjaan itu, engkau dapat dan itu membuat hidupmu menjadi makmur. Saya ulang, bukan karena kerja keras, bukan karena engkau peras tenagamu dari pagi sampai malam tanpa henti, enggak demikian. Tuhan atur sedemikian rupa. Ada satu perkataan dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati orang yang Tuhan memberikan berkatnya, melimpahkan berkatnya pada waktu tidur. Ngerti maksud saya pada waktu tidur? Bukan hanya tidur. Enggak. Pada waktu engkau. Itu sebabnya perlu engkau memiliki waktu khusus untuk Tuhan. Engkau menenangkan jiwamu, engkau menundukkan jiwamu kepada Dia. Dan waktu engkau menundukkan jiwamu kepada Dia, Dia bertakhta atas jiwamu. Dia bertakhta atas hidupmu, di dalam perasaanmu. Dia menguasai pikiranmu. Ketika pada waktu engkau menundukkan jiwamu, Tuhan akan mengingatkanmu. Roh Allah akan mengingatkanmu akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menuntun engkau. Ketika engkau taat melakukan firman Tuhan itu, untuk engkau dapat mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mampu dikerjakan oleh akal pikiran. Tuhan beri hikmat. Itu butuh untuk meneduhkan jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, kata segala berkat itu adalah to make happy. Menjadi engkau bahagia. Tidak bersungut-sungut, saudara. Waktu engkau berhadapan dengan satu situasi yang tidak mudah di hadapanmu, bukan membuat engkau bersungut-sungut, tetapi ada sukacita yang luar biasa yang mengalir di dalam hidupmu. Itulah orang yang dan itulah orang yang hidup dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh-Nya. Dia bahagia. Ketika engkau mengalami berkat itu, besar atau kecil, tidak menjadi ukuran kebahagiaanmu. Tapi yang membuat engkau bahagia, karena berkat yang engkau terima itu bersumber daripada tuntunan Tuhan atas hidupmu. Ya, kata semua berkat itu dikatakan bahasa lainnya adalah untuk melimpahkan berkat. Saudara, artinya sampai engkau merasa, wah. Semalam saya cerita dengan Pak Kris. Saya bilang, ketika waktu anak saya kuliah, pernah ngebatin istri saya itu ke satu tempat kampus di Malang, yang pada saat itu sebelum COVID, itu kampus yang sangat bagus dan terkenal, itu ya cukup ternama. Ini tempatnya yang namanya University Macung. Dan pada waktu itu uang masuk kuliah di situ sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Istri saya suka ngebatin waktu dia lewat. Aduh, kiranya kalau seandainya anak saya bisa kuliah di sini. Tapi bagaimana bisa? Uang kuliah ini sangat mahal sekali. Masuk di situ mahal sekali. Anak saya pada waktu itu masih SMP, mau masuk SMP. Bahwa kami tak punya uang untuk membiayai anak kuliah di kampus itu. Dalam keterbatasan kami, cuman istri saya ngebatin saja.
pulang. Tak lama kemudian terjadi COVID. Ya, tahun 2019 akhir. Akhirnya pada waktu itu hampir semua kampus-kampus atau universitas swasta mahasiswanya berkurang, dan kemudian ada beberapa penurunan untuk biaya masuk dan biaya kuliah. Lalu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tepatnya 2021, sekarang semester 4, berarti tahun 2022. Karena kami berpikir kami nggak punya uang, saya suruh anak saya untuk ikut tes di perguruan tinggi negeri. Dia masuk di Malang, saudara, ada satu cukup terkenal universitasnya di Brawijaya. Tapi karena jurusan anak saya yang diambil tidak bisa ke situ, akhirnya dia masuk ke UM, tidak diterima. Yang Universitas Macung ini kirim surat kepada dia via email. Dia buka, dia bilang, "Pak, ini ada surat undangan di kampus ini." Oh, saya bilang, ya coba. Istri saya mulai ingat, loh saya pernah itu doa dalam hati. Hanya tanya sama Tuhan. Mana mungkin ya kalau seandainya dia diterima di situ kan mahal. Lalu anak saya kirim, ternyata itu dalam kondisi itu uang masuknya didiskon 75%. Pada saat itu kurang lebihlah cepek tiaw, ya. Cepek tiaw itu tuh, waduh, saya nggak bisa hitung, saudara. Kalau kue tiaw saya bisa makan, saudara. Tapi kalau cepek tiaw kan repot, saudara. Ya. Akhirnya 75 tinggal 25 JT, saudara. Nah, kemudian dimasuk, akhirnya diterima. Nah, anak saya bilang, "Pak, dapat diskon lagi." Saya bilang, "Kok bisa dapat?" Dia bilang, "Karena ada prestasi, Pak, begini." Dia cukup bagus nilainya. Dia bilang dapat 5%. Jadi sisa tinggal 12,5 juta. Ya sudahlah, udah masuk dia. Saudara-saudari, Tuhan itu punya cara untuk memberkati saudara dalam hal. Tetapi paling utama, paling penting, mau enggak? Mau enggak, saudara? Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Gak lama kemudian, ya anak saya, ya dia mau kuliah, saudara. Lalu kami mikir, ya dari rumah sih ke kampus tidak terlalu jauh, tapi kan tetap naik kendaraan, gitu. Lalu karena selama dia SMK, dia di Malang, dia sudah naik ojek, ya udah kami berpikir ojek aja. Ojek, tapi waduh, ini kan sudah beda kalau namanya kuliah. Ya kadang-kadang jamnya tidak beraturan. Ya. Lalu akhirnya kami bilang beli motor. Bilang, gimana kalau cicil motor sekian berapa tahun waktu itu dia hitung. Kalau cicil motor, ya, berat kalau cicil motor. Ya sudah, saya bilang, ya tapi kalau hitung-hitung pakai ojek juga kan sama saja, gitu. Tapi agak berat. Dia bilang tetap agak berat. Oke, ya sudah. Lama kemudian ada teman yang nanya kepada istri saya, Kesia kalau dari rumah ke kampus dia naik apa? Lalu istri saya bilang, ya naik ojek. Oh, kalau gitu kenapa nggak beli motor saja? Ya, terus istri saya bilang, lagi dipertimbangkan juga. Oh gini aja, ya saya kasih DP-nya 5 juta ya. Beli di teman saya, supaya maksudnya kalau beli di teman saya ini nggak pakai bunga. Oh ya, oke, baik. Sudah, selesai.
Tidak lama kemudian ada lagi yang nanya kepada istri saya, Kesia kalau ke kampus naik apa? Naik motor. Karena kan belum beli naik ojek. Terus saya tanya, kenapa enggak beli motor saja? Ya. Lalu dia bilang, ya kami juga lagi pertimbangkan. Lalu dia bilang begini, gini, ya saya kasih nambah saya 15 ya. Lunas enggak saudara? Hanya beli motor, nggak pakai cicil, dilunasin sama Tuhan, dibayarin sama Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong. Itu sebabnya saudara, kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau engkau taat saja, memang saat itu engkau tidak, pada waktu engkau melihat terlalu besar persoalan dan masalah. Tapi kalau engkau taat saja, mengasihi Dia dalam panggilannya kepada, dan Dia memilih engkau sebagai anaknya sebelum dunia dijadikan, maka hidupmu terpelihara dengan sempurna. Nggak ada kekurangan apapun. Nggak ada kekurangan apapun. Itu sebabnya hal yang utama di dalam kehidupan kita, ketika kita pada waktu merespon akan panggilan Tuhan itu, pertama kan Tuhan telah memilih kita. Ya, berkat yang Allah sediakan ya dan diberikannya kepada kita saudara. Hal pertama, dipilih sebagai orang kudus. Tahu arti orang kudus? Tahu arti orang kudus? Orang kudus itu arti kudus itu kados. Kados itu artinya dikhusus di dunia. Dipisahkan dari dunia. Dikhususkan untuk apa saudara? Untuk Tuhan. Dikhususkan untuk Tuhan. Saudara dipilih dan dikhususkan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mencintai Tuhan. Karena itu dikatakan sebelum dunia, kita sudah dikhususkan sebelum dunia dijadikan. Ya, karena kasihnya, bukan karena usaha kita. Ini saya banyak dikasih sematan hari ini. Luar biasa. Ya, saya pikir ini tanda kehormatannya. Ya. Dikhususkan saudara kemudian karena kasihnya, bukan karena hebat kita, bukan karena saudara baik. Tetapi karena anugerahnya, karena kemurahannya. Ia mengasihi saudara bukan karena saudara baik. Itu perlu diperhatikan hal itu. Yang kemudian tidak hanya kita dipilih dan sebagai orang kudus, tetapi juga diangkat sebagai anak. Hebat enggak saudara? Yohanes 1 ayat 12 berkata, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara mengenal siapa diri Anda, ketika waktu Anda percaya oleh anugerah Tuhan, memberikan hati percaya kepada engkau, dan ketika engkau percaya menyambut anugerah itu, maka sejak itu engkau menjadi anaknya. Dan ketika engkau menjadi anaknya, maka bukan hanya sekedar jadi anak. Tadi saya sudah cerita, anak yang diadopsi tadi. Dia pelihara, dia tidak biarkan menderita. Dia mencukupkan apa yang engkau butuhkan dan apa yang engkau perlukan. Itu saudara. Jadi sesungguhnya kalau kita menyadari hal itu, maka sungguh-sungguh hidup kita ini bukan lagi hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Amin. Bukan hidup dalam rasa takut. Tidak, saudara. Ya. Hidup kita tidak lagi menjadi sesuatu yang dibebani oleh berbagai masalah. Tidak. Tetapi kita akan bersuka cita.
salah satu kita bersuka cita itu ketika pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti hari ini. Kian rupa. Karena Dia telah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi kita datang dalam beribadah bukan lagi menerima berkat, tapi mempersembahkan berkat Tuhan yang telah kita terima. Amin. Amin. Karena sepanjang hari-hari kita diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya ketika datang ke sini, kita merayakan segala anugerah dan berkatnya dalam hidup kita. Amin. Gitu. Waktu Anda memuji tidak lesu, saudara. Ya, tidak leto dan tidak, saudara. Ini lagunya mau kemana ya? Ini kok lagunya seperti ini ya? Gitu. Ya. Nah, dia sebagai anak, kerelaan, bukan keterpaksaan. Ya, ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, itu kita telah menjadi anaknya. Kita menerima akses penuh kepada Bapa. Ya. Saya kalau berpikir tentang akses ini, saudara, ini sangat luar biasa. Ya. Karena tidak semua manusia dapat akses langsung kepada Bapa. Tapi anak-anak Tuhan punya akses. Sehingga kapan saja engkau datang kepada Dia, Dia dengan sukacita menyambut Anda. Amin. Itu. Kapan saja. Kan nggak ada waktu-waktu datang kepada saya karena saya lagi sibuk. Enggak. Ya, saya ingat sekali kalau anak saya dulu waktu dia masih di Bangka, dia kalau masuk kantor saya, dia nggak pakai ketuk-ketuk pintu. Dia datang, Papa, gitu. Nggak, dia nggak peduli. Ya, karena dia tahu, papanya tetap menyambut dia dengan penuh sukacita. Demikian juga saya dan saudara-saudari ketika kita datang kepada saja, di mana saja tangan Tuhan terbuka untuk menyambut kita dengan sukacita. Amin. Ya. Dikatakan kita memanggil Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Engkau tidak panggil Dia Om. Enggak. Tapi Bapa. Tahu arti Bapa, saudara, Bapa dan anak? Itu satu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Gak ada yang bisa memisahkan, saudara. Adakah bekas anak? Adakah bekas Bapa? Enggak. Itu sesuatu hubungan. Ini berbicara tentang relasimu dengan Tuhan. Itu engkau sangat dekat. Itu hubungan yang sangat dekat dengan Dia. Ya. Berkat apa lagi, saudara, yang Anda terima? Dijadikan kita yang dikasihinya. Hei, luar biasa sekali, saudara. Dijadikan kita yang dikasihinya. Saya rasa pernah saudara jatuh cinta, bukan? Kalau suami istri pernah jatuh cinta? Saya rasa saudara jatuh cinta. Ya. Saya dengar kemarin sore ada tayangan TV, saya nonton, ini bagus juga, Love Story. Waduh, waktu saya baca itu love story-nya itu, sampai dia cerita begini, hampir tiap hari tiada waktu tanpa ingat dia. Luar biasa. Terus tadi pagi sama si Buka, ada seorang artis punya pacar, ya aparat TNI, lagi tugas kebetulan itu pacarnya ini suka nanti baca itu, saudara. Nah, ketika pada waktu dia makan bakso yang pedas itu, dia ingat pacarnya, dia sedih, dia menangis, dia ingat, waduh, pacar saya di mana di mana di Papua sana, gimana dia ya? Dia makan apa ya? Dia minum apa ya? Dia nggak bisa makan bakso yang pedas ini. Kira-kira saudara kalau makan, saudara ingat siapa, saudara?
Makan baik. Ingat siapa, saudara? Ini penting. Kita ingat siapa dalam hidup ini. Dalam masa-masa kita yang anugerah Tuhan, berkat Tuhan secara jasmani itu, kita ingat siapa? Saudara, diberikan kita dikasihinya. Berkat yang lain. Penebusan dan pengampunan dosa melalui darah Kristus. Itu darah yang mahal, saudara. Saya tanya 1 minggu yang lalu kepada anak-anak Image. Saya tanya kepada mereka. Ya, apa yang paling berharga dalam diri Anda? Wah, anak-anak Image itu memberikan jawaban bagus. Yang mati karena dia berharga dan saya mati adalah orang tua. Oh, bagus dong. Senang dong orang tua. Lalu saya tanya ke dia, kira-kira kalau orang tuamu ya sudah di ujung kira-kira yang paling berharga engkau berikan kepada dia apa? Contoh, ternyata orang tuamu itu butuh ginjal. Dan ternyata ginjal itu ada di kamu. Dan kalau ginjal ini diberikan kepada dia darimu, waktu engkau berikan, engkau akan mati. Rela enggak? Mikir. Jadi yang berharga kepada apa? Pak Mei, apa yang paling berharga? Enggak ada yang paling berharga. Padahal enggak ada yang paling berharga. Aduh, kasihan amat. Saya wawancara dulu ini. Tadi Fefman, apa yang paling berharga? Enggak ada juga. Waduh, repot. Ini tadi yang mimpin pujian. Apa yang paling berharga? Atau yang paling berharga adalah Keluarga. Itu semua hanya lip service. Serius saya. Ketika pada waktu Anda mau mengorbankan sesuatu, mungkin harta benda ada punyamu. Tapi ketika nyawamu diminta untuk jadi korban, Anda beri? Tapi Tuhan lakukan itu dalam hidup saudara-saudari dan saya. Darah, nyawa, Dia berikan bagi kita. Darahnya, nyawanya. Lalu, makanya alasan saya, pengorbanan apapun yang engkau berikan tak sebanding dengan pengorbanan Kristus dalam hidup. Ketaatanmu lah yang membuat dia bersuka cita melihat engkau. Ternyata pengorbananku tidak sia-sia terhadap engkau. Ya. Dan ketika kita diampuni, saudara, rasa bersalah karena melanggar hukum suci Allah. Enggak ada. Bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah, memiliki kewajiban untuk memuliakan Tuhan dalam roh dan jiwa dan tubuh kita. Berkat yang lain, dapat mengetahui misteri atau rahasia Allah. Hebat enggak? Engkau dapat memahami, mengerti rahasia. Tuhan akan singkapkan itu. Tahu rahasia Allah di mana, saudara? Tahu rahasia Allah ada di mana? Ada rahasia Allah? Ya, firman Tuhan itu. Di situ dituliskannya. Tapi bukan sekedar baca, saudara. Waktu Anda membacanya, ya, engkau merenungkan, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan.
hal-hal yang baru di dalam hidup. Dikatakan, saya tulis memberi kita hikmat dan wawasan melalui firman-Nya. Menunjukkan kepada kita keinginannya untuk menyatukan segala sesuatu agar kita memuliakan Allah. Menyelaraskan diri kita dengan Dia melalui iman. Kita menjadi bagian dari rencana dan tujuan sempurnanya. Hebat enggak saudara? Berkata apa lagi saudara? Saudara menjadi ahli waris. Saya tanya orang tua di sini, orang tua yang baik, papa, mama, ayah, ibu. Waktu Anda mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan Anda tahu ada waktunya Anda meninggalkan itu. Siapa yang mewarisinya? Anak. Kalau dengan demikian, sebutan Allah, sebutan Anda terhadap Allah adalah anak. Punya siapa? Punya Allah punya siapa? Punya anak. Punya anak Allah. Anda siapa? Anak Allah. Ingat saudara? Anda itu adalah anak Allah. Dan itu sebabnya saudara, Anda bertanya-tanya, Tuhan, mana harta yang ada padaku? Hartamu adalah Allah. Dan ketika engkau punya Allah, segala yang punya Allah adalah milikmu. Agak dipercepat. Saya nggak uraikan lagi, nanti saudara boleh. Ya, tapi nggak apa-apa. Ahli waris itu kekayaan, kemuliaan, hadirat Allah, rumah kekal, segala kepunyaan Allah. Tidak hanya di sorga, tapi di bumi pun engkau punya. Berkat Allah apa saja? Ada jaminan. Jaminan dan dimeteraikan saudara. Saudara dimeteraikan. Saudara, arti meterai, siapa yang pernah buat perjanjian saudara? Perjanjian kerjasama. Ada? Waktu saudara buat perjanjian itu sering ada namanya dibubuhkan meterai. Maksudnya apa meterai itu? Sah, satu sah. Dan kalau itu dilanggar, ada tuntutan enggak? Ada. Itu. Ya, itu. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 6, Tuhan itu berjanji terhadap dirinya. Kenapa terhadap dirinya? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dikatakan ia bersumpah terhadap dirinya. Janji yang akan digenapinya, yang akan diberikannya. Jadi Allah itu berjanji terhadap dirinya karena tidak ada lagi yang lebih tinggi. Artinya ia sanggup melaksanakan itu. Dan janjinya itu dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan dimeteraikan, dijamin dan dimeteraikan oleh apa saudara? Oleh Roh Kudus. Ingat, setiap janji Tuhan dalam hidupmu yang telah dituliskannya, Dia meteraikan dengan Roh Kudus. Dan dikatakan sampai kita memperoleh semua yang dijanjikannya. Amin. Apa yang engkau ragukan terhadap Tuhan? Pengorbanannya di atas kayu salib dia sudah lakukan. Janjinya dalam Kristus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Apa yang engkau ragukan bagi dia? Dia janji lagi, tak ada satupun yang memisahkan engkau dariku. Hebat enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang sanggup memisahkan dari Tuhan. Engkau adalah anaknya, engkau adalah ahli warisnya, dan segala kepunyaannya baik di bumi maupun di sorga
punyamu sebagai anak-anaknya. Engkau adalah yang dikasihinya, engkau yang dicintainya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apa yang hendak engkau kerjakan bagi dia? Pengorbananmu, persembahanmu bagi dia tidak cukup untuk pengorbananmu itu. Dia minta kepadamu ketaatan. Ketaatan. Yohanes 14 ayat 21. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mencintai Tuhan? Sekali lagi, Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Semua berkat Allah dapat dan mudah diakses oleh semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu dengan cara hidup melakukan atau mentaati firman tanpa syarat. Allah telah menyediakan segala berkat di bumi dan di surga, dan diberikannya kepada orang yang mengasihinya, yaitu orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dengan mengasihi Tuhan dengan hidup. Simple, saudara. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, engkau sebagai anak yang diadopsinya, kau mencintai dia dan memberikan respon respekmu terhadap dia, penghormatan dan pengagungan yang termulia untuk dia adalah ketaatanmu atas firman-Nya. Amin. 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 Saya undang para pemusik, para singer,